Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami katakan sungguh besar nyata di sepanjang hidupku, caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, oh, oh. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Segenap hati kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh. Kami tinggikan kan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita siapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan juga melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena darah-Mu kami mendapatkan tujuan hidup yang baru. Karena Engkau membawa kami masuk dalam tujuan hidup-Mu dan kami punya kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami bukanlah hidup yang sia-sia karena Tuhan Allah telah menebus dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, di dalam roh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Halo mahasiswa, selamat datang di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semua di sini. Saya harap kita semua dalam kondisi yang prima dalam kita memasuki bulan November ini. Kita baru saja mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita semua. Kita bersyukur Tuhan sudah menyertai kita selama 10 bulan di tahun 2023 ini. Hari ini sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan catatan kita. Karena saya percaya hari ini Roh Kudus akan berbicara secara spesifik untuk setiap kita yang mendengarkan. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang senantiasa ada di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kalau kami punya Allah yang setia, yang selalu memelihara kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami buka pemikiran kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tuntunan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam beberapa minggu terakhir kita sudah sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang mengapa kita perlu untuk tertanam di dalam satu komunitas dan kemudian apa yang kita bisa lakukan untuk kita tertanam di dalam satu komunitas. Dan kita juga belajar bahwa tertanam saja tidak cukup. Kita punya panggilan untuk dimuridkan dan juga memuridkan atau masuk di dalam satu proses yang namanya discipleship. Satu proses yang penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. So teman-teman, kita paham nih kalau kita pengikut Kristus, kita bukan hanya konsumen tetapi juga kita adalah kontributor. Kita dipanggil, kita bukan hanya sekedar menikmati anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Tetapi kita juga dipanggil untuk membawa dampak ini ke tengah dunia. That's why teman-teman, setelah kita tertanam, setelah kita memasuki proses yang namanya discipleship, kita juga perlu untuk yang namanya melayani. Sama-sama katakan bersama-sama dengan saya melayani. 1, 2, 3, melayani. Teman-teman, pada tahun 1972, NASA meluncurkan sebuah satelit bernama Pioneer 10. Misi utama dari satelit ini adalah untuk mencapai planet Jupiter, mengambil gambar planet tersebut, dan kemudian mengambil sampel benda ruang angkasa lainnya, lalu mengirimkan data-data tersebut kepada NASA.
Waktu itu para ilmuwan menganggap peluncuran satelit ini adalah sebuah langkah yang sangat amat berani. Karena di masa tersebut belum ada satelit yang sanggup dikirim melampaui dari planet Mars. Para ilmuwan takut kalau satelit tersebut nantinya akan hancur karena sabuk asteroid yang mengelilingi Jupiter bahkan sebelum satelit itu mencapai tujuannya. Namun satelit Pioneer 10 dia sanggup menyelesaikan misinya. Di tahun 1973 bulan November, gravitasi planet Jupiter yang sangat besar melemparkan satelit ini bahkan lebih jauh lagi. Satelit ini mencapai jarak sekitar 1 miliar mil dari matahari dan dia melewati planet Saturnus, terus melewati Uranus dan sampailah dia ke Pluto. Tahun 1997, 25 tahun setelah peluncurannya, Pioneer 10 ini telah mencapai jarak lebih dari 6 miliar mil jauhnya dari matahari. Satu pencapaian yang sangat amat memuaskan. Kenapa? Karena Pioneer 10 ini bahkan dia berhasil terus mengirimkan sinyal dan data kembali ke bumi. Para ilmuwan yang menciptakan Pioneer ini, mereka hanya menciptakannya dengan radio pemancar sebesar 8 watt. Kira-kira setara dengan daya lampu kecil di kamar mandi kita. Dan didesain hanya memiliki kemampuan untuk bertahan selama 3 tahun. Namun 25 tahun berlalu, satelit tersebut justru dapat bertahan jauh lebih lama di luar prediksi siapapun. Seperti para ilmuwan NASA yang menciptakan satelit Pioneer 10 untuk melayani kebutuhan data yang diperlukan oleh NASA. Tuhan pun menciptakan kita untuk melayaninya. Dan saat ini, meski kita merasa kita mungkin seperti radio pemancar tersebut yang hanya memiliki 8 watt. Satu energi yang sangat kecil untuk melakukan sesuatu. Tetapi teman-teman, Tuhan dapat memakai kita menjadi jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. God made you to serve Him. Kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Efesus pasal yang kedua ayat 10 menuliskan seperti ini teman-teman. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman, garis bawahi kata-kata buatan Allah. Sama seperti seorang pengrajin yang membuat satu pot, pengrajin kayu yang membuat kursi, membuat meja, dan berbagai macam produk lainnya. Benda tersebut dibuat dengan satu tujuan khusus oleh penciptanya. Kita pun dibuat dengan tujuan khusus oleh pencipta kita, yaitu untuk melayani pencipta kita. Tuhan tidak hanya menciptakan kita untuk duduk diam dan nontonin permainan atau kehidupan ini teman-teman. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi pemain di dalamnya. Tuhan menciptakan kita untuk terlibat di dalamnya dan juga punya dampak di situ. Sama seperti seorang pelatih yang tidak akan memasang seorang pemain tanpa melatihnya terlebih dahulu, tanpa memperlengkapinya terlebih dahulu. Tuhan pun tidak menciptakan kita tanpa memperlengkapi kehidupan kita. Berbagai karunia telah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Salah satu panggilan dan tujuan kita di dunia adalah untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan berarti melayani sesama. Seperti yang sudah saya katakan beberapa waktu yang lalu. Melayani Tuhan bukan berarti kita harus menjadi seorang pendeta terlebih dahulu. Bukan berarti kita harus jadi full time staff di gereja terlebih dahulu. Atau bahkan bukan berarti kita harus jadi misionaris yang pergi ke tempat yang terpencil di ujung dunia terlebih dahulu. Tetapi melayani sesama kita, melayani orang yang ada di sekitar kita. Melayani berarti kita melayani semua orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Dan tentu saja Tuhan pasti sudah memperlengkapi kita untuk kita dapat melayani. Tuhan memberikan kepada kita talenta, Tuhan memberikan kepada kita kemampuan, keahlian untuk kehidupan kita. Sama-sama kita baca coba Roma 12 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8. Dikatakan seperti ini, demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita.
Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Dalam pelayanan mahasiswa di gereja ini, sebelum setiap orang masuk ke dalam unit-unit pelayanan yang ada, orang-orang tersebut perlu mengikuti beberapa kelas pelatihan terlebih dahulu. Dan salah satunya adalah SHAPE, yang merupakan akronim dari Spiritual Gift, Heart, Ability, Personality, and Experience. Setiap orang yang akan melayani, mereka akan mengisi satu form pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang menjadi karunia rohani dari masing-masing orang. Lalu mereka terbeban atau tergerak untuk melayani di mana. Juga melihat ability atau kemampuan dari dalam kehidupan mereka, talenta yang mereka miliki, kepribadian yang mereka miliki, bahkan juga experience atau pengalaman yang mereka miliki agar mereka semua dapat melayani dengan maksimal. Karena kita percaya bahwa Tuhan telah memperlengkapi kita sedemikian rupa. Bukan untuk kita hidup untuk diri kita sendiri, namun untuk kita melayani Tuhan melalui melayani orang-orang atau sesama kita. It's our turn to serve. Ini adalah giliran kita untuk melayani teman-teman. Dengan memahami shape kita yang unik ini dan shape kita yang berbeda satu dengan yang lain, kita bisa melayani dengan lebih efektif. So teman-teman, siap untuk mengetahui apa yang bisa kita lakukan untuk melayani? Setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan kalau kita mau melayani. Yang pertama, yang pasti kita harus available atau kita harus bersedia. Maksudnya available di sini bukan hanya bicara tentang waktu dan tempat, namun lebih kepada sikap hati kita. Rasanya gampang kalau kita cuman mau bilang, Tuhan ini aku, utus aku. Teman-teman, Rick Warren di dalam bukunya Purpose Driven Life menuliskan beberapa penghalang yang harus kita kalahkan dulu, yang harus kita hancurkan dulu saat kita mau melayani. Yang pertama, bicara tentang egois. Serving God, serving others, it's all about selflessness. Kita harus mendahulukan orang lain dan menempatkan diri kita di tempat yang kemudian. Melayani selalu diawali dengan adanya kebutuhan yang harus dijawab. Saat kita melihat kebutuhan di depan mata kita yang bisa kita jawab, apakah kita bersedia untuk diganggu sebentar untuk mengesampingkan diri kita dan kita melayani orang lain atau kita menjawab kebutuhan tersebut? Atau kita tetap fokus pada kesibukan yang kita miliki? Contoh, kalau di perkuliahanmu, kamu tahu minggu ini adalah minggu UTS dan ada mata kuliah yang harus dipelajari itu susah gitu. Tetapi ada salah satu temanmu yang misalkan dia butuh tumpangan untuk menginap beberapa hari karena dia harus sambil cari kos yang baru. Apakah kamu mau jadi jawaban untuk kebutuhan temanmu? Atau katakanlah kamu punya sisa uang di bulan ini untuk ditabung dari hasil part time kamu. Tetapi tiba-tiba keluargamu, misalkan papamu atau adikmu, minta tolong kamu untuk membayar satu keperluan rumah atau keperluan adikmu karena kondisi keluarga lagi agak kurang nih bulan ini. Apakah kamu mau dengan rela hati memberikan tabungan itu? Teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, nggak harus kita pergi jauh dulu untuk kita bisa melayani Tuhan. Tetapi sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk melayani di waktu-waktu tersebut. Dan kita bisa melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita bisa melayani orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di sekitar kita. Sesimpel untuk menjawab kebutuhan yang ada. Itu pilihan kita. Mau melayani atau tidak. Sama seperti Tuhan Yesus saat dia di dunia. Tujuan utamanya ketika dia datang adalah dia untuk mati di kayu salib dan menebus dosa kita manusia. Namun selama hidupnya di dunia, Tuhan Yesus enggak hanya menunggu diam, nunggu sampai waktunya datang untuk dia disalibkan. Banyak cerita saat Tuhan Yesus dia sedang berada di dalam perjalanan menuju satu tempat. Namun di tengah perjalanan dia harus terhenti dengan agenda lain di luar rencana. Hanya untuk melayani orang, hanya untuk menyembuhkan orang dan lain-lain sebagainya. Yesus selalu menjadi teladan dengan selalu available untuk melayani orang-orang tersebut. Dia tidak hanya fokus untuk berjalan menuju tujuannya mencapai satu kota, mencapai satu tempat. Namun ketika di dalam perjalanannya, ketika ada kesempatan, dia selalu stop by, dia selalu mampir untuk melayani orang lain.
Dia tahu kalau agendanya adalah agenda Bapa. Apakah kita pun demikian? Hal yang pertama tadi, egois. Hilangkan sifat egois itu. Yang kedua, perfeksionis. Hal kedua yang harus kita singkirkan saat kita mau melayani adalah perfeksionisme, teman-teman. Kita tidak akan pernah punya waktu yang sempurna. Kita tidak akan pernah punya skill yang sempurna. Atau mungkin kita nggak akan pernah punya satu kepribadian yang sempurna untuk kita melayani. Kalau kita selalu mencari, wah waktunya belum tepat. Wah saya belum punya kemampuan yang tepat. Kepribadian saya masih belum. Teman-teman, kalau kita selalu mencari alasan demi alasan itu, pada akhirnya kita nggak akan melakukan apapun untuk kita melayani. Pengkhotbah 11 ayat yang keempat menuliskan seperti ini teman-teman. Siapa yang senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Kak, saya sibuk kuliah. Nanti aja ya kalau udah agak lowong. Kak, saya belum siap. Saya rasa saya juga gak cukup jago dalam hal ini. Saya takut saya gak capable. Teman-teman, sekali lagi, Tuhan sudah memberikan kepada kita karunia-karunia yang kita perlukan untuk melayaninya. Masalahnya ada pada diri kita. Apakah kita mau untuk melayaninya? Penghalang yang ketiga, materialistis. Yang terakhir nih yang harus kita singkirkan adalah bicara tentang materialistis. Apa maksudnya? Saat melayani, jangan pernah sekalipun kita mengharapkan imbalan. Apakah itu harta, apakah itu utang budi dan lain sebagainya. Kita melayani untuk kehidupan yang kekal, bukan untuk kesuksesan di dunia. Teman-teman, ini hal-hal yang seringkali menghalangi kita untuk kita available dalam melayani. Hilangkan sikap egois ini, hilangkan perfeksionis dan juga materialistis. Maka kita akan memiliki hati yang available, hati yang bersedia untuk melayani Tuhan. Hal yang selanjutnya, selain available, kita harus melayani dengan grateful. Kita melayani dengan penuh ucapan syukur. Setelah tadi kita membereskan hati kita dengan menghilangkan berbagai penghalang, berbagai hal yang menghambat kita, bagian selanjutnya adalah kita melayani dengan penuh ucapan syukur. Teman-teman, gak ada jenis pelayanan yang terlalu kecil atau terlalu remeh untuk Tuhan. Apapun yang telah kita lakukan untuk melayani sesama, itu menyenangkan hati Tuhan. Tujuan kita melayani adalah untuk memuliakan Tuhan. So, fokus sama apa yang kita lakukan. Fokus kepada siapa yang kita layani, bukan kepada tindakan yang kita lakukan. Melayani Tuhan dengan mengucap syukur dan sukacita. Karena Tuhan telah terlebih dahulu melayani kita. Karena keselamatan yang Dia berikan bagi kita. Melayani Tuhan karena berkat dan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi pembeda pengikut Kristus dengan agama-agama yang lain. Mungkin ada yang mengajarkan yang lain untuk melayani atau beribadah atas dasar ketakutan karena gak masuk surga. Atau mungkin ada juga yang mengajarkan karena kewajiban. Tetapi Kristus mengajarkan kita melayani karena kita mengasihi Tuhan kita. Kita melayani karena Dia pun terlebih dahulu melayani kita. Kita melayani dengan sikap hati bersyukur. Kita punya keselamatan di dalam Dia. Kita ada saat ini pun karena ada orang yang Tuhan tempatkan untuk melayani kita terlebih dahulu. Jadi kita melayani dengan penuh ucapan syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga teman-teman, kita melayani dengan faithful atau kita melayani dengan setia. Artinya kita melayani bukan cuman kalau kita lagi mood, bukan cuman kalau kita lagi senang-senang aja, bukan cuman kalau lagi ada waktu luang baru mau melayani atau kalau masih aktif di gereja ajalah nanti. Teman-teman, kita melayani terus-menerus seumur hidup. Kita melayani tanpa pernah kata menyerah. Kita melayani dengan faithful. Melayani bukanlah satu event, bukanlah satu kegiatan yang bisa kita lakukan hanya pada saat kita muda atau pada saat kita pada kelompok usia tertentu atau hanya pada saat kita aktif di satu komunitas tertentu. Melayani itu seumur hidup, melayani itu gaya hidup. Teman-teman, sadarkah bahwa kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus? The good news is, Tuhan bukan hanya menciptakan kita untuk melayani, tetapi Dia sendiri yang memberikan kepada kita satu teladan. Dia sendiri yang memberikan kepada kita satu contoh itu. Dia datang ke bumi dan Dia nunjukin ke kita, gini loh caranya. Nih,
Kamu lihat nih aku. Nanti setelah ini giliran kamu untuk melakukannya. Dan sekarang it's our turn. Ini giliran kita untuk melayani teman-teman. Seperti yang ditulis di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang memberi teladan dalam melayani. Dia nunjukin gimana caranya, apa itu melayani dan sebagainya. Setelahnya menjadi tugas kita yang diciptakan serupa dan segambar dengan dia untuk meneladani kehidupannya. Apa yang Yesus lakukan ketika dia berada di bumi? Melayani. Dengan melayani, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus akan membawa satu dampak yang baik. Seperti kota terang yang ada di atas bukit yang tidak bisa disembunyikan. Itulah kehidupan kita yang memancarkan kasih Allah. Tidak ada pelayanan yang terlalu kecil atau terlalu remeh untuk Tuhan. Satu kali di Amerika Serikat ada 2 orang anak remaja laki-laki yang mencoba datang ke satu ibadah di gereja. Hanya saja gereja tersebut penuh sesak dan 2 anak laki-laki ini nggak bisa menemukan tempat duduk. Mereka kemudian berbalik dan memutuskan untuk pergi karena tidak bisa menemukan tempat duduk. Namun sebelum mereka keluar, salah seorang usher di sana menghampiri mereka dan berkata, "Come on, aku akan carikan tempat duduk untuk kalian." Usher itu pun akhirnya mencari tempat duduk dan kemudian mengantarkan 2 orang anak remaja tersebut ke tempat duduknya di tengah-tengah kerumunan yang padat itu. Malam itu, di ibadah itu, kedua anak laki-laki itu bertobat dan menerima Kristus di dalam hidupnya. Salah satu dari kedua remaja tersebut bernama Billy Graham, yang semasa hidupnya telah menginspirasi jutaan, bahkan puluhan juta orang. Seorang penginjil yang luar biasa yang dipakai Tuhan untuk memberkati Amerika Serikat dan bahkan memberkati seluruh dunia. Apa jadinya kalau hari itu nggak ada seorang usher yang berjuang mencarikan 2 anak remaja tersebut tempat duduk di dalam ibadah yang penuh sesak? Terkadang kita meremehkan pelayanan-pelayanan sederhana seperti mengantar jemaat dari pintu masuk ke tempat duduk mereka. Tetapi sekali lagi teman-teman, tidak pernah ada pelayanan yang kecil bagi Tuhan. Apalah menjadi usher dibandingkan yang berkhotbah. Apalah dibandingkan dengan yang jadi worship leader di depan. Teman-teman, hari ini saya mau katakan, ubah mindset tersebut dengan pikiran ketika saya mengantarkan orang dari pintu masuk ke kursi tempat duduknya, saya sedang mengantarkannya menuju panggilan Tuhan. Ketika saya sedang bertugas menampilkan lirik lagu, saya sedang membantu orang untuk menyembah Tuhan. Ketika saya memfoto, mengambil dokumentasi, saya sedang mengabadikan momen perjumpaan seseorang dengan Tuhan. Teman-teman, ubah cara pandang kita dan kamu akan mampu menghargai setiap pelayanan yang ada. Tidak pernah ada pelayanan yang terlalu kecil bagi Tuhan. Apapun yang dipercayakan kepada kita saat ini, kerjakanlah dengan sepenuh hati. Apapun bagian kita saat ini, be faithful, be grateful. Setialah dengan hal tersebut, mengucap syukurlah untuk hal tersebut. Karena itu berarti kita masih bisa berdampak bagi orang lain di dunia ini. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan hari ini. Tuhan, hari ini kami berdoa biar kami bisa membuang ego di dalam diri kami. Biar kami enggak menjadi manusia yang egois. Tuhan, kami berdoa singkirkan semua sikap-sikap perfeksionisme itu yang menghalangi kami untuk kami bersedia melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan biar kami punya satu motivasi yang benar. Enggak ada lagi yang namanya materialistis itu di dalam kehidupan kami. Ketika kami melayani, kami benar-benar melayani dari hati kami untuk Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk kami bersikap setia dengan apa yang kami lakukan. Ajarkan kami Tuhan untuk kami bangga dengan apa yang kami lakukan. Dan kami melayani Tuhan dengan grateful. Kami melayani Tuhan dengan faithful. Terima kasih Tuhan. Biar kami senantiasa punya satu motivasi yang benar di dalam kehidupan kami. Biar kami senantiasa punya satu motivasi yang benar ketika kami melayani Tuhan. Dan semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan hamba-Mu hari ini juga melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar Tuhan yang memberkati perkuliahan-Mu, nilai yang terbaik, dosen yang terbaik, teman-teman yang tepat, Tuhan yang berikan di dalam perkuliahan-Mu.
Ada relasi di tengah keluargamu yang dipulihkan. Kehangatan kasih Allah itu ada di dalam rumahmu. Ada orang tua dengan anaknya yang semakin akrab. Orang tua yang mengasihi anaknya dan anak-anak yang taat kepada orang tuanya. Tuhan juga yang mencukupkan segala yang kau perlukan. Semua yang dikerjakan tanganmu biar Tuhan yang menjadikan itu berhasil. Terimalah sukacita, damai sejahtera, dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa ada sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya percaya teman-teman, Tuhan mengingatkan sesuatu bagi kita hari ini. Kita diciptakan untuk melayani Tuhan, dan melayani Tuhan berarti kita bisa mulai dari melayani sesama kita, melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan telah memberikan kita karunia, Tuhan telah mempersiapkan kita untuk kita bisa melayani sesama kita dengan baik untuk kemuliaan-Nya. Bagi teman-teman yang masih memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silahkan teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar. Ada para pendoa dan para konselor yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan, Tuhan Yesus memberkati.